Selamat malam sahabat GPIB, dimanapun sahabat semua berada. Saya berharap berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kita ada di acara Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Marturia Jambi di Pos Pelkes Agape Mersam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa. Kami mensyukuri setiap kegiatan yang telah kami lakukan di hari ini, ya Allah. Pada saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bimbinglah dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membaca bagian Alkitab ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, "Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah. Sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka?" Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat GPIB, tema kita adalah pertobatan menyeluruh. Pertobatan adalah sebuah pemberitaan besar dan penting di dalam Alkitab, khususnya pemberitaan yang disampaikan oleh para nabi kecil, atau menjadi pokok pemberitaan yang penting oleh para nabi kecil. Salah satunya adalah Yoel. Yoel adalah salah seorang nabi yang menyampaikan berita pertobatan ini kepada umat Tuhan di Yehuda. Umat Tuhan di Yehuda kala itu adalah umat yang kompak dalam perbuatan dosa. Artinya mereka kompak untuk membelakangi, dan mereka kompak untuk menjauhi ketetapan Tuhan Allah mereka. Sehingga kita baca tadi bahwa mereka jatuh ke dalam celah. Nah, Yoel kemudian hadir menyerukan pertobatan yang menyeluruh. Apa itu pertobatan menyeluruh? Paling tidak ada dua aspek yang dapat kita temukan dari pembacaan malam ini. Yang pertama, aspek kuantitatif. Artinya, seluruh kategori usia dan seluruh kalangan harus datang berkumpul untuk bertobat. Karena semuanya telah berbuat dosa, karena semuanya sudah kompak berbuat dosa, maka semuanya mesti kompak juga dalam pertobatan. Yang kedua, aspek kualitatif. Artinya, semua kategori usia dan kalangan tidak hanya sekadar datang untuk berkumpul dan kemudian bertobat, tetapi juga berbuah dalam pertobatan mereka. Di sini mereka masuk ke dalam kesungguhan pertobatan dengan apa yang Yoel sebut dengan puasa yang kudus, perkumpulan raya, dan persekutuan yang kudus bagi Tuhan. Nah, sahabat GPIB, pada kedua aspek itu terdapat visi dari pertobatan, yaitu perubahan hati dan pikiran, a change of mind and thinking. Dampaknya Yoel sebut disayangi oleh Tuhan. Bahasa yang sepadan dengan kata keselamatan
sehingga dapat dimengerti kemudian bahwa pertobatan akan membuat hidup umat Tuhan di Yehuda menjadi lebih baik, karena buah dari pertobatan adalah keselamatan. Sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan pertobatan menyeluruh yang Yoel sampaikan dalam pembacaan kita perlu kemudian kita mengerti dengan baik dalam konteks kehidupan kita masing-masing. Pertama, dalam penghayatan minggu sesudah Pentakosta ini, sebagai umat yang telah ditebus, kita sebagai umat yang telah ditebus dan telah disertai oleh Roh Kudus, semestinya sadar bahwa perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, perbuatan-perbuatan yang mengikat kita dalam lembah dosa, sebisa mungkin kita hindari. Mengapa? Karena kita ini telah ditebus oleh Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita ditebus, dan harga daripada tebusan atas dosa-dosa kita adalah sesuatu yang berharga. Oleh sebab itu, bijak-bijaklah dalam menjalani kehidupan ini dengan segala carut marut yang ada di dalamnya, sehingga kita sebagai umat yang telah Tuhan tebus tidak menyia-nyiakan mahalnya penebusan yang telah dilakukan. Kalaupun kita melakukan dosa, sadarlah untuk cepat-cepat bertobat, karena pintu pertobatan selalu Tuhan buka bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Lalu yang kedua, mari kita mengerti pesan Yoel ini dalam kerangka panggilan dan pengutusan di bulan Pelkes. Kita tahu bahwa visi dari pertobatan ialah perubahan hati dan pikiran, a change of mind and thinking. Rasanya baik kalau visi pertobatan ini kita tempatkan sebagai bahan introspeksi diri tentang partisipasi kita sekalian dalam berpelkes di GPIB. Pertanyaan besarnya, sudahkah pola pikir dan hati sahabat semua tertuju kepada program-program dari bidang pelkes di GPIB? Pertanyaan spesifiknya, sudahkah sahabat dan gereja setempat, sahabat semua berpartisipasi mendukung pengembangan pos-pos pelkes di GPIB? Sudahkah sahabat dan gereja setempat, sahabat sekalian berpartisipasi mendukung kesadaran tanggap bencana? Sudahkah sahabat dan gereja setempat, sahabat semua mendukung pelayanan masyarakat kota dan industri? Mari renungkan pertanyaan-pertanyaan ini sebagai introspeksi diri kita tentang partisipasi kita berpelkes di GPIB. Kalau akhir-akhir ini perhatian sahabat semua minim, berarti sahabat semua perlu change your mind and thinking tentang pelkes di GPIB. Mari berpelkes, berpartisipasi sebagai respon iman bahwa sahabat semua disayangi oleh Tuhan. Kiranya sahabat semua dapat terus hidup dalam pertobatan yang menyeluruh, dan buah dari pertobatan itu mendatangkan berkat dan damai sejahtera di dalam kehidupan sahabat GPIB dimanapun boleh berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa. Kita berdoa. Sabdamu ya Allah adalah kebenaran, karenanya tolong meteraikan sabdamu di dalam hati dan pikiran kami, agar visi iman kami tetap, yakni memberlakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB baik yang berada di kota maupun di desa dalam gerak langkah pelayanan. Biarlah Tuhan yang memandu, menolong, agar kiranya segala apa yang menjadi bagian dari pelayanan ini dapat terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Istimewa kami berdoa bagi pelaksanaan bulan Pelkes di GPIB,
program-program yang telah ada dan sedang diproses kiranya berada dalam penyertaan-Mu yang kuat, agar kiranya setiap apa yang telah direncanakan dapat juga terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami akan beristirahat. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jaga dan lindungi kami. Berkenanlah untuk kemudian kembali membangunkan kami di hari esok untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami dimanapun Engkau menempatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan yang bisa saya bagikan. Semoga sahabat semua diberkati dan selamat malam. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Nah, karena itu pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.